Apa sih perbedaannya perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif, perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan besok pelajaran apa, Nak? Matematika ya. Apakah kamu sudah mengerjakan tugas dari Bu Guru? Sudah. Sini, ayah tengokkan. Ini ya. Wah, jawaban kamu benar juga nih. Makasih. Terus kalau 8 pangkat N itu apa, Nak? 8 pangkat N itu adalah perkalian 8 sebanyak N, Ma. Yah, pintar. Terus apa itu perpangkatan? Adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut eksponen atau pangkat. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan perkalian A sebanyak N dengan N bilangan bulat positif. A disebut dengan basis dan N disebut dengan eksponen atau pangkat. Wah, kamu sudah mengerti tentang perpangkatan. Nah, sekarang istirahat Ki, supaya besok kamu belajar matematika dengan semangat lagi. Siapkan buku-buku pelajaranmu untuk besok ya, Nak. Selamat malam, sayang. Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya? Belajar lagi di channel Isnani Moliza yuk. Ini lanjutan video sebelumnya, materi bilangan berpangkat kelas 9. Sudah nonton kan? Nah, kalau sudah pastinya sudah paham dong dan siap lanjut lagi kan? Sebelumnya nonton cuplikan ini dulu yuk untuk pemanasan. Hehe. Kisaran luas total daratan Indonesia adalah 1,8 kali dengan 10 pangkat 12 meter kuadrat. Jika dinyatakan kembali dalam bentuk bilangan biasa adalah 1,8 dikali dengan 10 sebanyak 12. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kisaran panjang tembok besar di Tiongkok adalah 2 kali 10 pangkat 7 meter. Jika dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa adalah 2 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 7. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kisaran diameter bumi adalah 10 pangkat 8 meter, sama dengan jika dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa adalah 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 8 yang hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kisaran dari luas Samudra Pasifik adalah 10 pangkat 13 meter kuadrat. Jika dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa adalah sebagai berikut. 10 dikali 10 sebanyak 13 yang hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kisaran diameter matahari adalah 10 pangkat 8 km. Jika dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa adalah 10 pangkat 8 sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 8 yang hasilnya sebagai berikut. Berikutnya adalah diameter galaksi Bima Sakti adalah 9,5 kali 10 pangkat 17 yang jika dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa adalah sebagai berikut. Gimana? Dapatkah kamu menjelaskan manfaat dari perpangkatan? Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, pastinya semangat lagi dong belajar tentang perpangkatan. Oke, yuk kita simak materinya.
Selamat menonton ya. Assalamualaikum. Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. 1 negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Oke, benar sekali. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2 dan pangkat 3. Jadi, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Yang kedua, Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y. Gimana ya kalau dinyatakan dalam bentuk perpangkatan? Yap, betul sekali. Karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y merupakan perpangkatan dengan basis Y dan pangkatnya adalah 6. Jadi, Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dan dikali Y sama dengan Y pangkat 6. Sekarang kita akan mencoba menghitung nilai perpangkatan. 1. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Penyelesaiannya. Yap, benar sekali. Tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang, kemudian sederhanakan. Penyelesaiannya. Yap, benar sekali. Tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang, kemudian sederhanakan. Yang kedua, nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Penyelesaiannya. Yap, benar sekali. Tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang, kemudian sederhanakan. Penyelesaiannya. Yap, benar sekali. Tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang, kemudian sederhanakan. Yang ketiga, nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Penyelesaiannya. Yap, benar sekali. Tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang, kemudian sederhanakan. Penyelesaiannya. Yap, benar sekali. Tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang, kemudian sederhanakan. Nah, berdasarkan contoh-contoh tersebut, apa sih perbedaannya perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif? Perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap. Ya, kalau perpangkatan basis bilangan negatif dengan eksponen bilangan genap, maka akan menghasilkan bilangan positif. Kalau perpangkatan dengan basis bilangan positif dan eksponennya bilangan genap, maka akan menghasilkan bilangan positif juga. Nah, jika perpangkatan dengan basis bilangan negatif dan eksponennya adalah bilangan ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Jika perpangkatan dengan basis bilangan positif dengan pangkatnya adalah bilangan ganjil, maka akan menghasilkan bilangan positif. Sekarang coba kita lihat operasi yang melibatkan perpangkatan. Hitunglah nilai pada operasi perpangkatan berikut. 1. 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2. Ya, alternatif penyelesaiannya adalah yang pertama, benar, lakukan operasi perkalian. Kemudian, lakukan operasi penjumlahan, lalu sederhanakan. Yang kedua, 4 pangkat 2 bagi 8 tambah 3 pangkat 2. Ya, alternatif penyelesaiannya, lakukan operasi pembagian dulu, kemudian lakukan operasi penjumlahan, lalu sederhanakan. Nah, untuk uji kepemahaman, yuk kita coba soal berikut ini.
Kamu tahu nggak? Aku semangat sekali loh belajar matematika tadi karena aku dapat menghafal kisaran daratan Indonesia, panjang tembok besar Tiongkok, diameter bumi, luas samudra Pasifik, diameter galaksi Bima Sakti, dan diameter matahari yang angkanya sampai jutaan bahkan miliaran. Ternyata bisa dihafal dengan mudah sekali menggunakan bilangan berpangkat ya. Iya benar, aku juga senang sekali belajar matematika tadi karena aku dapat membedakan perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif dengan eksponen bilangan ganjil dan genap. Semoga ya teman-teman yang lain semangat dan paham juga ya. Yuk kita share video ini biar teman-teman yang lain ikut belajar, serta like dan komennya juga. Ayo. Bagaimana sih hasil kali dari dua perpangkatan dengan basis yang sama ya? Wah, nggak sabar belajar video selanjutnya tentang perkalian pada perpangkatan. Yuk kita subscribe dan lonceng channelnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya.